Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1337 sampai bab 1340. Li Fugui mengangguk dan berkata dengan senyuman, "Oke, ayo kita bicara." Yuzen sedikit mengernyit dan bertanya pada Li Fugui dengan serius. "Fugui, katakan padaku, berapa banyak wanita yang kamu miliki sekarang? Berapa banyak dari wanita-wanita ini berhubungan seks denganmu?" Sama seperti Xiao Rongrong, meskipun kami hanya memiliki hubungan kerja sama dengan saya, dalam hati saya, dia adalah salah satu wanita dalam hidup saya. Sekarang dia telah dibawa pergi oleh Sekte Tiangang. Bahkan jika saya menyinggung Sekte Tiangang, saya akan mendapatkannya kembali. Berbicara tentang ini, Li Fugui berhenti. Selanjutnya, setelah jeda singkat, dia menghela nafas sedikit dan melanjutkan, "Tentu saja, jika ada di antara kalian yang dalam bahaya, tidak peduli seberapa kuat orang yang Anda sakiti, saya akan melakukan apapun untuk membantu Anda." Sampai Li Fugui melompat dari jendela, Yuzen adalah orang pertama yang membuka matanya lebar-lebar dan bertanya kepada Li Fugui dengan marah, "Katakan padaku, dari mana saja kamu?" Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada pertanyaan Ning Jing, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia memaksakan senyum tipis di bibirnya dan menjelaskan kepada Ning Jing dengan suara rendah, "Saya pikir kekayaan seharusnya jadilah dia tidak akan berbohong kepada kita." 9 dari 10, dia benar-benar pergi ke ladang pengobatan dan pertambangan. Namun, tidak seperti Yuzen dan lainnya, cinta Li Xiuling pada Li Fugui adalah yang terdalam. Meskipun Li Xiuling tidak 100% yakin, dia mungkin menebak sesuatu. Kemudian Ning Jing mengikuti Li Xiuling. Saat kedua gadis itu berjalan menuju pintu, Ning Jing merendahkan suaranya dan bertanya pada Li Xiuling, "Saudari Xiuling, kemana Fugui pergi tadi malam?" "Siapa kamu mencari?" Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Li Xiuling menatap Li Fugui dengan tatapan kesal, lalu berbalik ke arah pintu. "Pergi." Li Fugui tersipu ketika mendengar ini, dan berkata kepada beberapa wanita dengan rasa malu, "Saya pergi ke ladang pengobatan tadi malam, dan kemudian saya pergi ke tambang. Seperti yang Anda ketahui, sekarang situasi kita cukup kritis, jika saya belum siap. Penantian ini berlangsung sepanjang malam. Mereka ingin melihat jam berapa bajingan Li Fugui itu akan kembali." Gadis-gadis ini hanya tinggal di ruang belajar sejak saat itu. Setelah membuka pintu, mereka menemukan bahwa Li Fugui tidak ada di dalam kamar. Gadis-gadis ini langsung berpikir bahwa mereka semua tahu apa yang telah dilakukan Li Fugui. Namun, Hua Duo langsung mengedarkan vitalitasnya dan mendobrak pintu hingga terbuka. Beberapa gadis berdiri di depan pintu dan menelepon beberapa kali. Ketika Li Fugui tidak menjawab, mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Li Fugui. Hua Duo juga mendengar suara itu dan datang bersama Jingjing. Kedua orang itu mengetuk pintu ruang belajar beberapa saat. Tadi malam, kurang dari setengah jam setelah dia pergi menemui Janda Liu, Li Xiuling memimpin dengan membawa semangkuk sup ayam ke pintu ruang kerja. Segera setelah dia mengetuk pintu, Yuzen tampak waspada. "Keluarlah dari kamar, saya bahkan tidak berpikir untuk memukulinya sampai mati." Tak disangka, ia melompat begitu saja dari jendela, dan pemandangan di depannya langsung membuatnya malu. Li Fugui menginjak embun dan kembali ke rumah sambil menguap. Ia berencana masuk melalui jendela dan beristirahat untuk menghadapi pertempuran sengit yang akan datang hari ini. Hari masih pagi keesokan harinya, waktu berlalu. Setelah ide ini muncul, Li Fugui berinisiatif mengunci pintu ruang belajar, lalu mengedarkan energinya dan terbang menuju tambang. Tidak ada orang lain di sekitar saudari Liu sekarang. "Para wanita di sini tidak bisa tinggal bersamaku." Iya. Pikiran Li Fugui berubah dan dia tiba-tiba teringat Janda Liu di tambang. Hembusan angin sejuk bertiup dari jendela. Li Fugui datang ke jendela dan melihat keluar jendela. Cahaya bulan bersinar terang, dan bintang jatuh tiba-tiba melintas di langit.
Hanya Li Fugui yang tersisa di ruangan itu, dengan pintu tertutup. Mereka saling memandang, dan pada akhirnya mereka semua berbalik dan berjalan keluar pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, beberapa wanita jelas menunjukkan ekspresi kecewa di wajah mereka. Li Fugui menolak pergi dengan siapapun, dia berinisiatif untuk tetap belajar dan tidur nyenyak, yang lebih baik dari apapun. Memikirkan hal ini, tidak peduli siapa yang saya temani, yang lain tidak akan bahagia. Wanita mana di keluarga yang tidak ingin dia menemaninya di malam hari? Tapi masalahnya, Qi Kuai-kuo meskipun Li Fugui juga ingin pergi bersama Li Xiuling untuk beristirahat. Ketika Li Fugui melihat gadis-gadis itu diam, dia melambai kepada mereka dan berkata, "Oke, ini sudah larut. Saya akan istirahat di sini malam ini. Kalian semua pergi tidur. Saya pikir apa yang akan menyambut kita besok adalah pertempuran sengit, dan Anda pasti tidak akan bisa beristirahat saat itu." Siapa yang membuat Li Fugui begitu luar biasa? Kalau dipikir-pikir seperti ini, sepertinya bukan masalah besar jika Li Fugui memiliki lebih banyak wanita di sekitarnya. Tapi bagaimanapun juga, dilihat dari kata-katanya, pria ini adalah pria serius dengan jiwa jantan. Meskipun orang ini mengungkapkan kata "huaksin" dengan jelas. Melalui perkataan Li Fugui, kita juga bisa melihat sikap Li Fugui terhadap wanita di sekitarnya. Dan Yu Zhen, adapun siapa yang menindasnya, dia tahu tanpa berpikir bahwa itu adalah pria di depannya. Mungkin dia sudah ditindas sampai mati sekarang, jika Anda keluar dari game ke-6. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia berada di game ke-6, dan pendukung di belakangnya adalah game ke-6. Adapun Hua Duo, meskipun dia sama-sama tersentuh, dia merasa agak aneh di hatinya. Pernyataan Li Fugui menyentuh hati Ning Jing dan Li Xiuling. Tetapi saya bisa sangat berhati-hati di sini. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa selama itu adalah wanita saya pasti akan bertanggung jawab atas dia. Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya. Berkata dengan serius, pertama, saya tidak ingin menyembunyikannya. Kedua, jika saya tidak memberitahu Anda, tentu saja ada alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda. Yu Zhen memelototi Li Fugui dan berkata, Li Fugui, menurutmu menarikkah menyembunyikannya seperti ini? Kata-kata itu membuahkan hasil. Tanpa diduga, Li Fugui berkata, maaf, jika Anda ingin mendengar kebenarannya. Jika demikian, saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Yu Zhen berkata dengan lantang, tentu saja itu kebenarannya. Sebenarnya mereka masih ingin tahu berapa banyak wanita yang dimiliki Li Fugui. Ketika Li Fugui mengatakan ini pada saat itu, Hua Duo, Jing Jing, Li Xiuling, Del, semuanya memandang Li Fugui dengan wajah penasaran. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau ingin mendengar kebohongan? Ketika Yu Zhen melihat ini, dia menjadi cemas. Dia buru-buru berdiri dan berkata, Fugui, ada yang ingin kukatakan. Selain itu, dia juga tahu bahwa meskipun dia menanyakan pertanyaan itu dan mengetahui situasi sebenarnya, itu hanya akan menambah kebingungan di hatinya dan tidak akan menyelesaikan masalahnya sama sekali. Liu Xia buru-buru bergegas ke ruang tamu dan berkata kepada Li Fugui, Kapten, ini buruk, ada 3 orang di luar pintu. Sepertinya mereka seharusnya menjadi anggota sekte Tiangang. Sebelum dia dapat berbicara, Wu Xi, yang juga duduk di ruang tamu dengan mantap seperti anjing tua, berteriak kepada Li Fugui dengan semangat, kamu bajingan, kematianmu telah tiba. Kata-kata ini tidak terlalu berbahaya, tetapi sangat menghina. Li Fugui berkata dengan senyum menghina, dan hanya kamu yang ingin mengambil nama terakhirku nama. Izinkan saya memberitahu Anda, saya Li bahkan jika orang kaya menerima anak baptisnya, mereka akan menerima seseorang yang lebih tampan dari Anda. Tian-Tian mencibir dan berkata, Xiao Rongrong adalah tunangan murid sekte Tiangang kami, Wu Xi. Kami akan membawakannya kepadamu. Haha. Bagaimana wajah sekte Tiangang kami bisa diselamatkan saat itu? Menghadapi pertanyaan, Li Fugui memandangi 3 orang di depannya.
Sebelum mereka dapat berbicara, dia bertanya dengan dingin, "Bukankah aku memintamu untuk membawa Xiao Rongrong kepadaku?" Di mana dia? Tempat, Sky. Tianyi dan Tiansu telah tiba di tengah halaman. Saya baru saja sampai di depan pintu ruang tamu. Li Fugui berjalan keluar pintu. Tinggalkan pembicaraan ini, Li Fugui melirik Wuxi, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Haha, yang tanggal kematiannya belum pasti." Setelah mendengar ini, Li Fugui berdiri dengan ekspresi waspada. "Dengarkan ini, saya melihat 3 orang masuk dari halaman villa. Tak disangka, Liu Xia lah yang pertama kali menyadari kedatangan ketiga orang tersebut. Tepat ketika Li Fugui hendak pergi ke kafetaria untuk makan siang. Siang hari, kekuatan ketiga orang ini cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Dibandingkan dengan Tian Bao dan lainnya, langsung kirim utusan bintang 3 Tiankong, Tianyi dan Tianshu untuk bergegas langsung ke desa Xiaoxi secepat mungkin. Di pihak Sekte Tiangang, pemimpin sekte menjadi marah. Tepat ketika Li Fugui khawatir tentang ketidakmampuan para wanita ini untuk rukun secara harmonis. Qi Kuaikuo memikirkannya hari ini. Li Fugui tiba-tiba memiliki 1 kepala dan 2 kepala. Biasanya Li Fugui jarang memikirkan masalah ini, tapi menurutnya tidak apa-apa. Saat saya berada di kuil Yuxu, saya sudah merasakan kehebatan kuil Yuxu. Jika saya mengusir Yuzhen, mungkin Yuzhen tidak akan menunggu sampai Sekte Tiangang dan Sekte Disa menghancurkannya. Ayahnya, Ling Suzi, akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan dan menghajarnya. Identitas Yuzhen sungguh luar biasa, tetapi masalahnya adalah, jika Yuzhen seperti Zheng Mengru atau gadis-gadis lain yang tidak bisa disingkirkan, dia bisa sepenuhnya mengusir Yuzhen. Mungkin jika situasi saat ini terus berkembang, suatu saat gadis Yuzhen ini akan menimbulkan kerugian besar bagi wanita di sekitarnya. Saat ini, belum diketahui kapan situasi ini akan berbalik. Bukankah akan lebih baik jika saya tahu bahwa saya bisa menjadi orang baik dengan pengabdian yang tulus? Tetapi sekarang sepertinya saya benar-benar melakukan kesalahan dalam beberapa aspek. Saat dia bersama wanita-wanita ini sebelumnya, dia tidak berpikir untuk jangka panjang. Dia hanya berpikir bahwa semakin banyak wanita di sekitarnya, hidupnya akan semakin bahagia. Ketika gadis-gadis itu meninggalkan ruangan, dia sangat tidak berdaya. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Saya hanya bisa terus mengutuk Li Fugui. Bajingan-bajingan. Huaduo tersenyum pahit dan segera menyeka tangannya. Dia mengeringkan air mata dari sudut matanya, lalu berkata terus terang kepada Yuzhen, "Aku tidak menangis, yang masuk adalah pasir dari mataku." Ketika Yuzhen melihat ini, dia buru-buru bertanya pada Huaduo dengan prihatin, "Duo-duo, kenapa kamu menangis?" 2 garis air mata panas jatuh dari sudut mata Huaduo. Sambil berpikir seperti ini di pikiranku, jika memang demikian, lalu apa arti kegigihannya? Mungkinkah itu benar-benar untuk game ke-6, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan padanya? Atau mungkin saya sama sekali bukan tipe Li Fugui? Mungkinkah Li Fugui tidak memikirkan dirinya sendiri? Meskipun dia marah, dia lebih memikirkan mengapa Li Fugui tidur dengan gadis lain karena dia juga seorang wanita dan dia sangat menyukai Li Fugui. Sekarang, dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim padanya. Saat Huaduo merasa ada banyak wanita di sekitar Li Fugui. Katakan yang sejujurnya, setelah mengatakan itu, Huaduo menghela nafas pelan dan berkata pada dirinya sendiri, "Lagi pula, dia dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Kami hanya anggota tim kedua, berapa banyak pacar yang dia kencani? Itu hanya masalah pribadinya." Huaduo menyunggingkan senyuman dari sudut mulutnya dan berkata dengan penuh arti, "Jika Anda tahu caranya, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mengetahuinya? Bisakah kita mengubah sesuatu jika kita mengetahuinya?" Begitu Yuzhen datang ke Huaduo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Duo, kamu telah mengikuti Li Fugui begitu lama. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang dia miliki?" Saat ini Huaduo sedang linglung di halaman.
Yuzhen langsung menemukan Hua Duo, setelah meninggalkan rumah dengan marah. Sekalipun dia ingin menikahi Li Fugui di masa depan, dia harus memahami masa lalu Li Fugui, bukan? Sebaliknya, dia menghitung bahwa dia harus terus mengawasi pria ini dan melihat berapa banyak wanita yang dia miliki di luar selain beberapa wanita di sini. Namun Yuzhen tidak menyerah sepenuhnya dalam hatinya. Dia bilang dia telah melihat semuanya. Yuzhen mengomel dengan marah, "Kamu bajingan? Oke, jangan jelaskan apapun padaku lagi. Aku sudah melihatmu." Sebelum Li Fugui selesai menjelaskan, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Apa maksudmu dengan kasihan padamu? Izinkan aku bertanya padamu, apakah maksudmu begitu saya akan pergi?" Yuzhen membalas, "Karena kamu tahu, lalu kenapa kamu masih melakukan hal-hal yang membuatku kasihan?" Yuzhen mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat dan tidak bisa membantu tetapi dia bertanya dengan marah, "Li Fugui, tahukah kamu bahwa kamu sekarang adalah tunanganku?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku tahu." Menatap Yuzhen, dia tersenyum pahit dan berkata, Apakah kamu tidak percaya padaku juga?" Li Fugui duduk di kursi. Hua Duo menatap Li Fugui dengan tatapan kecewa, tersenyum, dan berjalan keluar. Hanya dua gadis, Hua Duo dan Yuzhen, yang tersisa di ruangan itu, sangat cepat. Setelah Xiao Wei melihat Ning Jing dan Li Xiuling keluar, dia tersenyum misterius pada Li Fugui. Ketika dia berbalik untuk pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda dengan suara rendah, "Saudara Fugui, kamu tolong jelaskan kepada Suster Yuzhen dan Kapten Hua." Begitu dia tiba di depan Li Fugui, dia hendak bergegas ke Kam Tian dan yang lainnya. Tetapi Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan, meraih leher Wuxi, menatap Tian dan orang lain di depannya dan berkata terus terang, "Sudah kubilang tadi malam bahwa jika aku tidak melihat Xiao Rongrong hari ini, Wuxi pasti akan mati. Sekarang kamu belum membawa Xiao Rongrong. Haha, maka aku akan melakukan apa saya bilang." Melihat mereka bertiga, dia bercanda, "Saya pikir kalian bertiga sangat kuat. Berapa lama kamu berlari bersamaku? Mengapa kamu sangat lelah?" Beberapa orang melihat ke arah suara tersebut. Terdengar suara dinosaurus membawa serigala. Segera setelahnya, tak disangka, angin dingin tiba-tiba datang dari dalam hutan lebat. Saat Tian mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui berbalik dan meneriakkan "Ratu Rhubarb" ke dalam hutan lebat. Namun, apakah dia benar-benar ingin berkelahi dengan anjing? Ia diminta berkelahi dengan anjing yang dipeliharanya. Saya berpikir, apakah orang ini Tian gila? Tianyi dan Tian Swer tidak jauh dari sana. Orang-orang terdiam untuk sesaat. Ketika Li Fugui selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Di mana anjingnya?" Tian masih kecil marah, menjadi bingung. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kamu bajingan, jangan lari. Percaya atau tidak, aku bisa memotongmu menjadi beberapa bagian." Qi Kuai Jue ketika Tian mendengar ini, geraham punggungnya menghancurkan beberapa di antaranya. Segera setelah dia selesai berbicara, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Hanya kamu. Kamu masih memiliki kekuatan untuk bekerja sama denganku. Apakah kamu percaya bahwa seekor anjing yang aku pelihara pun dapat mengalahkanmu? Dasar jalang, berhentilah berbunyi bip. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku." Tapi aku tidak tahu seberapa kuat orang ini, tapi mulutnya sangat kejam. Sedangkan bagi pejuang zaman dahulu, pertarungan antara keduanya didasarkan pada kekuatan. Dia sudah berkecimpung di dunia ini selama beberapa dekade, tapi pernahkah dia menghadapi lawan yang bermulut buruk seperti Li Fugui? Langit benar-benar gila. Saat mendengar kata-kata Li Fugui, saya hampir pingsan. Tidak peduli seberapa baik temperamenmu, dia mengumpat ke langit dengan marah, "Kamu benar-benar anjing. Orang yang harus kamu hadapi adalah aku, bukan pohon ini. Kalau bisa, pukul aku. Jangan manfaatkan desa Xiaoxi kami. Bisakah kamu melampiaskan amarahmu dengan bunga dan tanaman?" Li Fugui memandangi pohon besar itu dengan sedikit kesusahan.
Pohon pinus setebal mangkuk di dekatnya terganggu oleh langit. Saya tidak ingin hanya mendengar bunyi klik saja. Pada saat yang sama Li Fugui mengatakan ini, Li Fugui menyeringai dan berkata, saya tidak melarikan diri, saya hanya... Hei, berhati-hatilah dengan pepohonan. Pohon membutuhkan waktu 10 tahun untuk tumbuh. Pernahkah Anda mendengarnya tentang ini? Sambil berlari, ia terus berteriak ke arah langit, ahem, bisakah kamu mengejar? Jika kamu tidak bisa mengejar, saya akan memperlambat sedikit. Namun, Li Fugui tidak memberikan kesempatan kepada Tian Tian untuk bertarung dengannya. Tian Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya mengikuti Li Fugui, berharap dapat membunuh Li Fugui dengan cepat. Ketika Li Fugui melihat ini, dia segera mengelak dan berteriak ke langit, saudaraku, seorang pria berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Apa yang kamu lakukan benar-benar tidak asli. Tanpa berpikir panjang, Tian Tian menggunakan energinya untuk terbang menuju Li Fugui. Setelah Li Fugui selesai berbicara, oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan sekarang adalah segera membunuh Li Fugui, lalu kembali ke villa dan menyelamatkan Tiambao dan yang lainnya terlebih dahulu. Tian Tian tidak ingin lagi bertengkar dengan Li Fugui. Li Fugui menyeringai dan berkata, tercela, haha, sebagai perbandingan, menurutku perilaku sekte Tiangangmu lebih baik daripada milikku lebih tercela kan? Tian Tian berkata dengan lantang, bajingan kecil, saya bertanya mengapa Anda harus membiarkan kami bergegas ke desa Xiaoxi dalam waktu 20 jam. Saya tidak menyangka Anda sebenarnya ingin membuang-buang uang. Energi kami, bukankah terlalu tercela bagimu untuk melakukan ini? Tunggu hingga Li Fugui selesai berbicara. Ada kebencian yang tak ada habisnya di mata ketiga orang itu. Senyuman cerah muncul di sudut mulut Li Fugui, setelah mereka bertiga mendarat. Sekarang mereka baru saja menemukan Li Fugui, dan sebelum mereka sempat minum segelas air, mereka tidak menyangka bahwa Li Fugui ini akan menuntun mereka dalam perjalanan liar sepanjang jalan menghabiskan energi mereka. Lagi pula, dibutuhkan waktu kurang dari sehari untuk pergi dari sekte Tiangang ke desa Xiaoxi, dan perjalanan jauh sudah membuat mereka sedikit lelah. Saat ini, mereka bertiga jelas-jelas merasa kelelahan. 20 menit kemudian, Li Fugui memimpin mereka bertiga ke hutan lebat di depan tambang. Jadi ketika mereka mengejar Li Fugui, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berusaha semaksimal mungkin untuk mengedarkan energi di tubuh mereka, dan mereka mengikuti Li Fugui sejauh puluhan meter. Sky, Tianyi, dan yang lainnya sangat kesal dengan hal ini. Ada angin di bawah kakinya. Awalnya dia hanya menginjak atap rumah penduduk desa. Setelah meninggalkan desa, dia langsung menginjak puncak pohon dan terbang ke hutan lebat di tenggara arah. Saat Li Fugui terbang, dia tidak memberi kesempatan pada Yu Zhen dan yang lainnya untuk menyusulnya. Namun, setelah meninggalkan kata-kata ini, Yu Zhen juga terbang. Dia mengejar ke arah menghilangnya Li Fugui. Yu Zhen adalah orang pertama yang sadar dan buru-buru berteriak, cepat dan kejar. Halaman yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam sekejap mata, mereka bertiga berangkat tanpa berpikir panjang, dan mengikuti di belakang Li Fugui. Pada saat mereka bertiga sedang melatih vitalitas mereka, Li Fugui langsung melompat dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia berkata terus terang kepada mereka bertiga, jika kamu ingin membunuhku, kejar dulu kalau kamu punya nyali. Aku, rambut di tubuh Tian Tian berdiri. Setelah dia, Tian Yi dan Tian Su saling berpandangan, mereka bertiga tidak terus berbicara omong kosong, tetapi dengan cepat mengerahkan energi mereka dan bersiap untuk melawan Li Fugui sampai mati. Memikirkan status Wuxi di sekte Tiangang mereka. Akibatnya, mereka baru saja bertemu Li Fugui, dan mereka benar-benar mengacaukan hal pertama sebelum mereka bisa menyelesaikannya. Yang kedua adalah memenggal kepala Li Fugui. Ketika mereka datang, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membawa Wuxi pergi dengan selamat. Ikuti perintah pemimpin sekte kali ini,
baru kemudian Tian Tian memastikan bahwa Wu Shizhen telah dipukuli sampai mati oleh Li Fugui. Saya hanya menunggu Wu Shi langsung jatuh ke tanah. Mereka tidak berani berpikir bahwa Li Fugui benar-benar akan membunuh murid utama sekte Tiangang mereka. Hua Duo dan yang lainnya terkejut. Sementara Tian Tian, Tian Yi dan yang lainnya menuliskan kata-kata luar biasa di wajah mereka. Tapi sekarang tampaknya orang ini benar-benar serius. Mereka mengira Li Fugui mengatakan dia ingin membunuh Wu Shi, hanya untuk menakut-nakuti orang-orang dari sekte Tiangang. Yu Zhen, Hua Duo dan lainnya yang baru saja keluar sangat terkejut. Sebelum Wu Shi sadar, Li Fugui tiba-tiba mengedarkan energi di tubuhnya, dan dengan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dia dengan mudah mematahkan leher Wu Shi. Li Fugui berkata kepada Da Huang, kibaskan ekormu. Li Fugui hanya tersenyum dan berkata kepada Rhubarb, masih ada 2 lagi, ayo kita makan. Kebetulan aku tidak membawakanmu makanan kali ini. Saat ini, Chang Sun Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Anda bahkan tidak dapat mengejar dengan Tao Yuzhen. Tampaknya beberapa orang yang dikirim oleh sekte Tiangang kali ini pasti adalah master di antara para master. Yuzhen merentangkan tangannya tanpa daya. Kecepatannya terlalu cepat, saya tidak bisa mengejar sama sekali. Hua Duo adalah orang pertama yang bertanya pada Yuzhen, Nona Yuzhen, apa kabar? Kemana Anda pergi? Beberapa pasang mata penuh harap menatap Yuzhen. Hua Duo, Liu Sha, Sue Tu dan lainnya berkumpul. Ketika mereka diusir keluar desa dan tidak melihat jejak Li Fugui, mereka langsung menjadi semut di panci panas. Qi Kuai Kuo berbicara tentang Yu Zhen dan lainnya. Kemudian dengan senyuman di wajahnya, dia bersandar di pohon besar dan meniupkan angin sejuk, menunggu waktu berlalu. Setelah Li Fugui menunggu Da Huang pergi, Da Huang berlari ke dalam hutan. Li Fugui menepuk kepala Da Huang, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pergilah. Setelah mendengarkan perkataan Li Fugui, Da Huang mengangguk cepat. Dosa saya sangat besar. Bagaimana jika Anda memakan orang baik yang tersesat di hutan lebat? Alasan Li Fugui membuat pengaturan seperti itu untuk Rhubarb adalah karena dia takut anjing itu akan memakan orang secara sembarangan. Tentu saja, meskipun kamu ingin makan orang jahat, kamu harus menunggu izinku di hadapanku. Makanlah nanti. Li Fugui menyentuh kepala Da Huang dan berkata terus terang, patuh dan bersembunyi di dalam sekarang. Selain itu, kamu terlalu kuat sekarang, jadi jangan sakiti orang lain di gunung. Hewan kecil, jika kamu ingin makan daging, aku sesekali membawa orang jahat ke sini. Setelah Da Huang memakan ketiganya, dia menjilat mulutnya dan kembali ke ukuran sebelumnya. Dia berjongkok di depan Li Fugui, mengangkat kepalanya, dan menggelengkan kepalanya ke arah Li Fugui dengan tatapan yang tampak ekspresi bangga di wajahnya, mengibaskan ekornya. Hutan yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Dibutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Memanfaatkan situasi ini, dia bergegas menuju Tianyi. Da Huang dengan senang hati menerima tawaran itu. Hidup. Li Fugui tiba-tiba berteriak kepada Da Huang, serahkan penjahat tercela ini kepadaku, dan kamu dapat membersihkan Tianyi. Da Huang juga sangat marah saat ini. Dia menoleh dan hendak berurusan dengan Tian Susi dengan Li Fugui. Li Fugui melompat turun dari pohon dan menendang Tian Su menjauh dari Da Huang. Sambil berbicara, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu bajingan, kamu menindas seekor anjing, sungguh tidak tahu malu. Li Fugui melihat situasi ini, Da Huang mengayunkan Tianyi menjauh dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, Tian Su yang menunggangi punggung Da Huang langsung meninju punggung Da Huang. Tianyi baru saja menangkapnya, ekor Rhubarb sangat kuat. Lumayan, memanfaatkan situasi tersebut, ia meraih ekor Da Huang. Ketika Tian Wei melihat ini, dia segera berjalan di belakang Da Huang tanpa ragu-ragu. Ketika mereka melihat Da Huang bergegas ke arah mereka, Tian Su yang pertama melompat, menginjak pohon pinus, melompat ke udara,
lalu mendarat di punggung Da Huang. Saat Da Huang dan Tian Tian bertarung, keduanya terus memikirkan cara mengalahkan Da Huang. Kedua orang itu menonton dari pinggir lapangan, seperti kata pepatah, aparat bingung tapi yang melihat jelas. Namun Tianyi dan Tian Speed berbeda. Tampaknya mudah baginya untuk menghadapi Tian Tian. Alasannya adalah Tian Tian telah menghabiskan banyak energi saat mengejar Li Fugui barusan, dan dia benar-benar dibuat marah oleh Li Fugui, dan otaknya tidak punya waktu untuk bereaksi. Da Huang masih meremehkan kekuatan dua master bawaan jangka menengah ini. Hanya kali ini saja, setelah Da Huang mendengar perintah Li Fugui, dia langsung bersorak gembira dan bergegas menuju Tianyi dan Tiansu. Menyaksikan Da Huang menelan kepala Sky ke dalam perutnya, Li Fugui tidak menghentikannya. Saat hendak memanggil Tianyi dan Tiansu untuk menyerang Da Huang sudah membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepala Tian Tian. Langit menjerit. Kali ini, bukan pohonnya yang tumbang, melainkan kaki kanan langit. Terdengar bunyi klik lagi. Ekornya yang setebal lengan bertabrakan dengan kaki kanan Sky. Da Huang tanpa pikir panjang, dia menjentikkannya dengan ekornya. Tak disangka, saat tendangan ini mengenai bagian vital Da Huang, Li Fugui yang sedang duduk di atas pohon berteriak keras, "Da Huang, awasi punggungmu." Ketika Tian Tian melihat ini, dia segera menendang pantat Da Huang. Kali ini Tian Tian tidak bisa mengelak dan langsung ditekan ke tanah oleh Da Huang. Tanpa diduga, Da Huang terbang dan bergegas ke arahnya lagi. Saat dia hendak menyerang, Sky melirik dari sudut matanya dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Da Huang menepukkan kakinya pada pohon pinus tersebut, hanya terdengar suara benturan, kulit pohon pinus yang tertabrak langsung tergores, dan batang putih di dalamnya juga ikut tergores. Ketika Tian Tian melihat ini, dia segera menghindar. Setelah Da Huang bergegas mendekat, dia mengulurkan cakarnya dan menamparkan wajah Tian Tian dengan salah satu cakarnya. Li Fugui melompat ringan dengan ekspresi santai di wajahnya, duduk di dahan pohon besar, dan mulai mengarahkan rubar untuk bertarung melawan langit. Saat Da Huang membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang sepanjang satu kaki, dan bergegas ke arahnya, Tian Tian masih panik. Namun, ketika Tian Tian melihat ini, dia buru-buru mengambil posisi untuk menerima gerakan tersebut. Dalam sekejap, dia membuat gerakan ofensif. Da Huang menjulurkan lidahnya dan mengangguk. Li Fugui tersenyum pada Da Huang dan berkata, "Da Huang, bermainlah dengan mereka." Pikirkan ini, meski bentuk tubuh Da Huang tidak banyak berubah, ia mungkin bisa merasakan cahaya yang memancar dari Da Huang. Dengan kekuatan Da Huang saat ini, ia seharusnya mampu menghadapi 2 atau 3 master tingkat bawaan. Itu adalah tidak punya otak. Da Hei yang tadinya bersama Da Huang kini telah menjadi seekor naga. Nyatanya, Li Fugui tidak menyangka rubarb yang dipeliharanya akan menjadi seperti sekarang. Itu hanya untuk menggoda mereka, orang ini. Li Fugui tidak berusaha mengalahkan mereka sama sekali. Tetapi sekarang tampaknya, awalnya, dia mengira Li Fugui membawa mereka ke sini untuk menguras energi dan mengalahkan mereka. Seluruh orang di langit mati rasa. Melihat pemandangan ini, Huaduo tampak pucat dan berkata pada dirinya sendiri. Dia berkata dengan fasih, "Saya tahu kekuatan Fugui. Meskipun dia telah menembus tahap akhir bawaan dan mencapai tingkat inti emas, menghadapi 3 master di tahap bawaan tengah, saya khawatir kemungkinan besar tidak akan menguntungkannya." Bersambung.